Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Judes ingin mempresentasikan tugas proyek kami. Dan saya Muhammad Rahman sebagai direktur utama. Tugasnya sebagai penanggung jawab. Saya Frida Semarang dengan tim 632312338. Di sini saya sebagai manajer keuangan akan mempresentasikan aspek keuangan dari bisnis kami. Saya Syalawi dengan 632308888 sebagai manajer operasional, tanggung jawab untuk perencanaan operasional mulai dari bahan baku hingga pengawasan dalam pembuatan bakso demi terwujudnya produk yang berkualitas. Saya Niko Putri Salama. Tugas saya itu untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi yang efektif. Nah, tugas utama saya itu menganalisis pasar dan mengidentifikasi tren serta memahami kebutuhan konsumen untuk meningkatkan penjualan dari Bank Judes. Saya Muhammad Rahman ingin menjelaskan latar belakang dari bisnis kami. Di Indonesia, Makanan Pedas menjadi salah satu ikon tren kuliner yang semakin populer. Banyak orang yang menginginkan pengalaman cita rasa yang unik dan menggugah selera. Makanan pedas juga menjadi pilihan utama bagi para pecinta makanan pedas. Maka dari itu, kelompok kami berencana mendirikan suatu bisnis yang fokus pada produk makanan pedas yang berkualitas dan yang otentik, yaitu bakso Judes. Bakso Judes adalah inovasi dalam dunia kuliner. Dalam dunia kuliner yang menggabungkan antara kenikmatan bakso dan pangsit goreng dengan sensasi rasa pedas dari sambal mercon dan juga campuran dari saus buatan kami. Visi dan misi dari bisnis kami yaitu visinya menjadi pilihan utama bagi pecinta bakso dan makanan pedas dengan menghadirkan kualitas dan cita rasa. Misinya selalu berinovasi dalam membuat suatu produk. Dan yang kedua, menawarkan tingkat kepedasan yang disukai pelanggan. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang terbaik dan juga memberikan harga yang sangat terjangkau. Untuk produk deskripsi di sini kelompok kami menjual yang pertama ada bakso mercon, yaitu bakso dengan olahan daging ayam pilihan dengan campuran sambal dari rempah dan bahan pilihan yang autentik agar menciptakan rasa yang khas. Yang kedua ada bakso pangsit ayam Judes, yaitu paduan dari bakso dan juga pangsit yang digoreng dengan campuran saus buatan khas kelompok kami. Untuk value produk yang pertama daging ayam yang segar dan berkualitas, yaitu untuk menghasilkan tekstur bakso yang kenyal dan gurih. Yang kedua ada rempah-rempah autentik, yaitu diracik dengan bumbu dan rempah-rempah untuk menghasilkan cita rasa yang khas. Yang ketiga ada sambal pedas khas, yaitu racikan campuran saus spesial
buatan kelompok kami. Yang keempat, praktis dan siap santap. Bisa dimakan kapan saja dan juga di mana saja. Yang kelima, pilihan camilan dan hidangan. Jadi bisa untuk cemilan atau pendamping lauk saat makan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bisnis model kampus kita. Yang pertama adalah segmen atau biasa disebut dengan segmen pelanggan. Itu ada penggemar makanan pedas. Jadi untuk penggemar makanan pedas itu mereka adalah pelanggan. Mereka adalah pelanggan utama yang tertarik tentang sensasi rasa pedas yang unik. Terus yang kedua juga ada yang kedua itu dari remaja hingga dewasa. Jadi semua orang bisa makan, soalnya kita juga menyediakan untuk yang nggak pedas, jadi kita bisa makan dari yang umur remaja sampai dewasa bisa. Kedua ada value proposition. Untuk value proposition atau biasa disebut dengan proposisi nilai, yaitu bakso kita itu memiliki sensasi pedas yang unik. Yaitu bakso jenis itu pedasnya itu lebih pedas dan lebih beraroma. Lalu kedua itu yang kedua itu untuk kualitas bahan baku. Untuk kualitas bahan baku itu kita daging ayamnya itu daging ayam yang segar ya, yang masih fresh, sama cabai-cabai yang pilihan. Jadi kita tetap menjaga kualitas dari rasa dan lezatnya. Untuk harga juga kita harganya terjangkau. Nah, selanjutnya ada channel itu kan. Channel yang kita pakai itu yang di media sosial, kita pakai Instagram. Instagram ini untuk kayak promosi atau berita itu. Nah, dari situ kita juga terima masukan. Jadi kita memasarkannya bisa lewat Instagram di media sosial atau kita juga bisa dari WhatsApp ya. Selanjutnya ada customer relationship. Untuk customer relationship ini kita tuh pelayanannya yang ramah. Walaupun nama kita judes tapi pelayanan kita ramah ya. Jadi itu mengundang pelanggannya tetap setia sama kita. Nah, untuk interaksi media sosial itu ya fast respon, terus ya kita terima masukan dari pelanggan. Selanjutnya ada revenue untuk revenue stream. Sumber pendapatan kita itu dari penjualan bakso jus langsung ya, kita untuk sumber pendapatannya langsung dari penjualannya. Sama kita ada produk tambahan yaitu bakso pangsit. Itu termasuk produk tambahan kita. Selanjutnya selanjutnya ada key revenues. Untuk key research itu bahan baksonya berkualitas dan daging ayam, cabai dan kulit pangsit tertentu. Untuk keempat, itu tim yang terampil dalam produksi dan pemasaran. Terus ada juga kita kayak aktivitas kita, yaitu kita memproduksi bakso juga, yaitu kayak mulai dari persiapan dan pembuatan hingga sampai penyajiannya. Terus ada pemasaran dan promosi. Ya. Terus ada tambah lagi untuk kayak aktivitas itu kita ada pengembangan menu yang tadi pengembangan menunya dari yang bakso aja jadi bakso pangsit. Nah selanjutnya ada key partners, yaitu pemasok daging kita itu untuk daging itu dari toko offline-nya di Prima. Terus untuk cost strukturnya itu kita ada biaya bahan baku, ada distribusi dan pemasarannya. Oke. Pada finansial terdapat financial planning sama profit sharing. Yang pertama financial planning.
Di sini tertera biaya peralatan sebesar 857.500, biaya perlengkapan dengan total 1.069.200, biaya tetap dengan total 500.000 dan biaya variabel dengan total 5.367.200. Pada bisnis kami menggunakan modal awal sebesar 5 juta dan modal ini dipakai untuk berbagai kebutuhan termasuk pembelian peralatan sebesar 857.500 dan biaya bahan baku awal. Untuk pendapatan yang kami proyeksikan sebesar 8 juta dengan rincian 500 stek bakso mercam kali 10.000 dapat 5 juta, 300 stek bakso dan pangsit goreng kali 10.000 dapat 3 juta. Kemudian pendapatan 8 juta dikurangi beban-beban seperti beban biaya bahan baku, biaya perlengkapan dan biaya lain-lain. Jadi laba bersih yang kami hasilkan sebesar 2.762.800. Untuk perencanaan keuangan, kami juga menghitung titik impas atau BEP unit dari kedua produk kami, yaitu 385 pack dikali 10.000 dengan nilai jual 10.000 per unit. Maka BEP rupiah dapat 2.589.485 jika total kontribusi margin per unit menutupi biaya tetap. Penjualan bakso Judas kami bab 1 pada tanggal 10 November 2024, total produksi 25 dengan penjualan 400.000 dengan modal 200 dan dapat keuntungan 200.000. Kemudian pada profit sharing kami membagi semua dengan rata, yaitu pendapatan 2.762.800 dibagi sebagai berikut: direktur utama 20%, manajer keuangan 20%, manajer operasional 20%, manajer pemasaran 20%. Kemudian sisanya dijadikan investasi untuk keberlanjutan usaha sebesar 20%. Ini berikut adalah testimoni dari pelanggan kita ya. Ada 3. Dari proyek kami, nantinya Bakso Judas memutuskan untuk tidak melanjutkan dikarenakan kesibukan masing-masing, juga waktu dan tempat yang terbatas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Oke, saya yang bertanya. Pertanyaan pertama saya, kalian sudah tidak memutuskan untuk berlanjut, oke? Tetapi saya mau tahu nih prediksi kalian masing-masing, bagaimana prospek keberlanjutan Bakso Judas kalau memang kalian memiliki waktu, memiliki modal, memiliki kesempatan untuk melanjutkan usaha ini. Dari sudut pandang masing-masing ya. Jadi nggak usah diskusi. Oke, kalau misalnya berlanjut ya, ini dari sudut pandang saya bisa. Kalau misalnya kita semua nggak punya, maksudnya punya waktu untuk berlanjut bisa. Kita bisa pengen masarinnya tuh kayak kita bisa masarin lewat online. Jadi dari kita tuh bisa bikin masing-masing gitu ya Bu. Kita bisa bikin dari masing-masing, ntar
kalau misalnya ada yang pesen kan, misalnya aku mau memasarinnya tuh lewat kayak Shopee gitu kan bisa tuh, kadang ada kan, Shopee Food. Nah nanti kita tuh ya ntar misalnya dari Gojek itu bisa pesen langsung gitu. Jadi nggak usah kayak gimana ya, nggak usah nunggu kesibukan masing-masing, jadi masing-masing bisa sambil buat sendiri-sendiri. Kalau dari saya Bu, menurut saya bisa ya Bu kalau punya waktu masing-masing. Misalnya kalau ada yang pesan kan karena udah pada belajar ya Bu, jadi udah bisa buat sendiri-sendiri juga kalau memang pesannya juga ke masing-masing gitu Bu. Terus kalau untuk laris atau enggaknya menurut saya bakal laris sih Bu, soalnya kan pada pecinta pedas ya Bu, jadi mungkin bisa berlanjut sih Bu. Kalau dari saya, kalau nantinya berlanjut, kemungkinan tadi yang dibilang benar, kita udah tahu resepnya juga. Jadi masing-masing juga udah, kita juga sebelumnya maksudnya udah bikin sendiri-sendiri juga di rumah gitu. Udah diomongin juga kalau misalnya mau jual sendiri karena punya waktu sendiri itu nggak apa-apa. Kalau saya sih bisa Bu, tapi kalau alasannya nggak tahu, ikut mereka aja Bu. Oke, baik. Pertanyaan kedua. Dari awal pembentukan grup sampai kalian pembukaan batch sampai nanti di IF, tolong ceritakan masing-masing apa saja yang telah dikerjakan dan apa saja yang akan dikerjakan nantinya. Masing-masing. Sebenarnya kita juga ini udah beberapa kali percobaan di rumah saya, di rumah Viva gitu, udah berkali-kali nyoba resep yang pas, buat tekstur bakso yang pas, rasanya juga pas. Jadi pertama-tama nentuin waktu sih lumayan susah karena semuanya punya kesibukan masing-masing. Nah pas ada waktu pertama kumpul di rumah saya, itu juga pulang kerja, jadi kita langsung ke pasar. Terus habis itu karena mulai dari siang dan itu percobaan pertama, jadi kayak bener-bener gagal dari tekstur, rasa itu gagal semuanya. Cuma kita nyoba lagi di waktu kedua. Sebenarnya juga itu waktu kita nggak banyak untuk percobaan kedua, tapi belajar dari percobaan pertama kita tambahin yang kurang-kurang jadi lumayan. Terus kita coba lagi sampai akhirnya kemarin yang bawa tester itu pada suka gitu. Kalau saya, kalau pertama-tama waktu pemilihan kelompok, pas dapat kelompok sama mereka biasa aja Bu. Tapi waktu ada Rahman sebenarnya agak berat Bu, tapi pasti pengerjaan dia selalu datang Bu. Mungkin waktu mata kuliah dia nggak datang, tapi kalau buat kemarin dia datang. Terus waktu buat itu nyesuaiin jadwal sih Bu. Waktu pertama kali mau buat percobaan pertama itu memang benar-benar gagal Bu. Waktu kami juga habis banyak. Terus percobaan kedua juga lumayan gagal juga. Itu ke rumah masih di rumah Katasya, jaraknya masih lumayan dekat. Di situ juga gagal ketiga kali. Ke rumah Afifa, di situ kalau masalahnya di situ karena rumahnya jauh banget Bu, ke Jakarta Utara. Rumahnya jauh banget. Terus awalnya kita juga takut banget kan Bu, nggak bakal jadi gitu, tapi dibantu dikit-dikit sama orang tua kita. Setelahnya audiens hadir terus kok.
Kalau untuk di F, mungkin nanti kita bakal buat di tempat Kak Tasya lagi. Sama hampir mirip sama kayak mereka untuk untuk pembuatan pertama itu emang kita gagal. Udah gitu kan rumah Kak Tasya buat saya jauh ya Bu, kita tukeran. Nah udah gitu ya gagal pokoknya dari siang sampai habis maghrib itu saya pulang jam setengah 10 jam 9. Nah untuk rasa juga sama masih gagal juga tekstur semuanya. Nah untuk yang percobaan kedua juga masih kacau juga ya Bu, udah jauh-jauh ya Bu, kacau lagi terus ini lagi Bu. Gak apa-apa, itu jadi pembelajaran buat kita. Nah terus untuk percobaan ketiga itu ya terima saya alhamdulillah dapet kasih mereka tapi ya gak apa-apa. Ya itu lagi terus rasanya enak terus dicoba-cobain katanya enak ya udah bisa bawa buat yang di rumah dulu. Ada cerita lagi. Vario udah ngeluarin banyak banget banyak modal percobaan kita bikin 4 kali percobaan nih Mas. Untuk IF mungkin kita nanti Makanya kami berterima kasih di sini kemarin. kita jadi semangat banget. Iya. Kelas 2 pakai batu. Rahmat? Nggak ada Bu. Benar. Rahmat ada komentar? Nggak ada Bu. Katanya dia mau jadi tukang bakso. Kalau jadi sekarang bakso, boleh Rahmat dengan resep yang sudah dibuat percobaan 4 kali, total biaya berapa itu? Sekali pertemuan bisa 100 lebih. Oh berarti ya 500.000 lah harganya untuk percobaan aja. Baik, terakhir kali apa kesan kalian atau pengalaman kalian berada di kelas entrepreneurship ini? Satu-satu. Kalau saya belajar banyak hal baru terutama untuk menjalankan bisnis ya Bu. Sama-sama membangun bisnis dari awal, coba menu gitu yang sebelumnya belum pernah dilakuin. Seru sih, cuma memang menguras waktu juga karena sambil kerja gitu. Jadi harus bisa manajemen waktu kalau mau mempunyai bisnis. Kalau saya belajar kalau kita itu nggak boleh males. Misalnya kalau mau kita kumpul mau kerja kelompok kan Bu, harus walaupun diminta jam berapa harus datang. Jadi kalau dalam berusaha itu kita harus rajin Bu, terus jangan putus asa gitu karena banyak kegagalan. Pada akhirnya banyak banyak yang suka. Ya untuk pesan juga ya kayak gitu kita banyak belajar ya Bu dari baik yang tadi nggak bisa masak jadi sedikit bisa masak Bu. Terus ya bisa mengembangkan suatu produk baru kayak itulah untuk udah sih itu aja kayaknya Bu. Oke. Ahmad? Belajar berbisnis aja dulu. Oke, simpel sekali jawabannya. Oke, terima kasih. Oh, ada bapaknya? Nama aku Amanda, Nik juga Bu. Gak usah. Amanda mau tanya, rencana kalian pas di F nanti jualnya udah matang atau goreng di sini? Untuk IF nanti sebelumnya kita open PO dulu untuk meminimalisir banyak yang terjual gitu ya. Nah untuk jadi atau maksudnya bawa dari rumah atau goreng di sini itu kemungkinan kita dari rumah sih. Cuma nanti kalau misalnya memungkinkan atau dari rumah kita nggak ada spare waktu untuk goreng, kita akan bawa. Sudah mendengar dari
kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.